Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran PLBJ kelas 5 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratna. Hai, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat-sehat selalu ya. Kita jumpa lagi di pembelajaran PLBJ untuk kelas 5 di bab 10, yaitu fasilitas umum di Jakarta. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di setiap aktivitasmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mengenal fasilitas umum di Jakarta. Peserta didik mampu menceritakan tentang fasilitas umum di Jakarta menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Yuk kita mulai pembelajarannya ya. Terminal merupakan tempat untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang dari bus. Di terminal banyak terdapat bus yang melayani angkutan dalam kota, antar kota maupun antar provinsi. Terminal merupakan salah satu jenis fasilitas umum yang ada di Jakarta. Banyak fasilitas umum yang bertujuan untuk melayani kepentingan warga Jakarta. Untuk dapat mengetahui jenis-jenis fasilitas umum yang ada di Jakarta, pelajari materi pada bab berikut dengan seksama ya. Nah, ini ada gambar keadaan sebuah terminal. Ini menceritakan tentang kedatangan sahabat Husni yaitu Will. Dia berkunjung ke Jakarta. Dia ditemani oleh mamanya dan dijemput oleh Husni beserta kedua orang tuanya. Mereka mengadakan percakapan dalam bahasa Inggris. Ayo menyimak fasilitas transportasi umum di Jakarta. Transportasi umum dibedakan menjadi transportasi umum dalam kota dan transportasi umum antar kota atau daerah atau negara. Contoh transportasi umum dalam kota diantaranya adalah bus kota, angkutan kota atau angkot, taksi, becak, bemo, bajai, ojek, tren, kereta rel listrik atau KRL, light rapid train station atau LRT, dan Mass Rapid Transportation atau MRT. Sedangkan transportasi antar kota diantaranya adalah maskapai penerbangan, bus antar kota, kereta api, staferi, dan kapal laut. Satu, kita akan mengenal jenis-jenis fasilitas umum di Jakarta. Satu, terminal bus di Jakarta. Terminal bus adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang. Sedangkan terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan membuat barang serta perpindahan antar moda transportasi. Nah, ini adalah terminal-terminal yang ada di wilayah kota Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. 2. Stasiun Jakarta. Stasiun kereta api atau train station pertama di Jakarta dibangun pada tahun 1887, yaitu saat Bataviasche Ocher Spoorweg Maatschappij atau BOS membuka jalur menuju Bekasi melalui tepi timur kota Batavia. Nah, yang ini adalah kereta rel listrik atau KRL di Jakarta melayani transportasi dalam kota Jakarta dan daerah-daerah penyangganya yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, disingkat Jabodetabek. Daerah Jakarta juga membangun fasilitas moda raya terpadu Jakarta atau Mass Rapid Transportation ya. Nah, ini peta rute KRL. Sekarang yang nomor 3 adalah bandara di Jakarta. Pada tahun 1928 sampai 1974 penerbangan domestik di kota Jakarta dilayani oleh Bandara Kemayoran. Namun karena bandara tersebut dekat dengan basis militer Indonesia,
yaitu Bandara Halim Perdana Kusuma, maka dipindahkan ke Cengkareng, Tangerang Utara. Secara fisik, Bandara Soekarno-Hatta selesai dibangun pada 1 Desember 1984 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1985. Seiring dengan lonjakan jumlah penumpang, kondisi Bandara Soekarno-Hatta menjadi tidak memadai lagi, sehingga pemerintah mengembangkan perluasan bandara hingga sekarang. Yang keempat, pelabuhan di Jakarta. Pelabuhan tertua di Jakarta adalah Pelabuhan Sunda Kelapa yang sudah dikenal sejak abad ke-12. Nah, kemudian pelabuhan itu berganti dan berpindah pada zaman pemerintahan Hindia Belanda membangun Pelabuhan Tanjung Priok yang jaraknya sekitar 15 km dari Sunda Kelapa untuk menggantikannya. Nah, kalian nanti bisa membaca ya. Ini ada di bukunya. Di sini Ibu akan menyingkat-nyingkatnya. Nah, ayo berlatih. Kita membacanya dalam bahasa Inggris ya. Traveling is fun. We can go from one city to another. We can see different views and meet new people. Traveling gives us courage to experience new things. If we go abroad, traveling can be the best way to practice our English. There are different ways to travel. You can travel by bus and train. You can also travel in a plane or a boat. Here are some vocabulary in traveling. Nah, ini ceritanya ya tentang perjalanan itu menyenangkan ya. Kamu bisa menemui pemandangan-pemandangan baru dan bertemu banyak orang ya. Ini merupakan pengalaman yang baru buat kalian. Dan kalau kalian pergi ke luar negeri, itu harus bisa bahasa Inggris agar memudahkan kalian di sana ya. Nah, ini ada istilah-istilah atau vocabulary in a traveling by bus, berpergian dengan bus. Passenger, ada bus driver, bus stop, bus station, bus conductor, coach, language halt, bus lane. Nah, itu ada artinya di samping ya. Ini juga ada traveling by train. Kalian bisa baca ya di situ ada istilahnya dan ada artinya ya. Ada vocabnya, kosakata dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini traveling by plane, berpergian dengan pesawat terbang ya. Kalian bisa baca dari satu persatu dari nomor 25 itu ada ya. Nah, ini suasana Bandara Udara Soekarno-Hatta ya. Bersih, rapi, dan modern sekali. Ini traveling by boat, berpergian dengan kapal ya. Ini ada juga vocabulary-nya dan artinya. Nah, ini ada gambarnya. Ini gambar orang sedang mengantri naik kapal laut ya. Fill in the blanks. When traveling by train, we go to the station kereta. Isinya adalah train station. Ya, oke, good. We need to check on the ... dalam kurung jadwal perjalanan. Ayo, vocabulary-nya yang tadi sudah dipelajari, jadwal perjalanan apa? Iya, bagus. Check in. Ya, jadwal perjalanan. To get on the train, we need to buy karcis. Bahasa Inggrisnya apa? Buy a ticket. Ya, bagus. We can choose to buy the ... ticket. Nah, karcis sekali jalan apa namanya? Single. Or the ... ticket. Karcis pulang pergi. Yes, return. Kalimat selanjutnya. We can also choose the ... kelas utama. Bahasa Inggrisnya first. Or ... non utama. Second class. Yes. Oke, good. Kita lanjut. We enter the ... peron.
to board in the train. Nah, peron itu bahasa Inggrisnya? Yes, platform. We can buy food in the... Nah, restorasi. Ini di perjalanan di dalam kereta. Apa yo? Restorasi itu? Yes, buffet car. Nah, inilah kita sudah isi dan bahas bersama ya. Ayo bercerita. Read carefully. Bacalah dengan hati-hati. We went to Jakarta. We wanted to meet Husni. His mother went to Jakarta too. They traveled on a plane. Will booked the ticket. Will and his mother went to the terminal. They passed the airport security and went to the check-in counter. The official asked for their passport. Nah, ini cerita tentang yang tadi di depan ya, si Husni dan temannya. Tadi siapa nama temannya? Iya, dia datang ke Jakarta bersama mamahnya ya. Dia booking tiket dan mamahnya pergi ke bandara terminal ya. Nah, dia melewati check-in counter dan petugas menanyakan passwordnya ya. Ini cerita dia dalam bahasa Inggris. Tentu kalian bisa bercerita ya dalam bahasa Inggris tentang perjalanan kalian, umpamanya menggunakan bus. Kalian coba, kalian bisa minta tolong dengan orang tua kalian atau melihat kamus. They went to the custom. The custom officer checked their document and luggage. Will and his mother waited for plane to arrive. They said in the language. When the plane arrived, Will, his mother, and the other passenger went to the boarding gate. They boarded the plane. Will found his seat. He took a window seat. He was happy because he can see the view from the window. Will's mother sat on an aisle seat. They put on the seatbelt for their safety. Will and his mother enjoyed the in-flight entertainment. The flight attendants were nice. They information the passenger whenever the plane had turbulence. The pilot flew the plane safety during take-off and landing. Now, tell your classroom friend the story above. Nah, kalian sekarang bercerita dalam bahasa Inggris tentang perjalanan kalian ya. Silakan mencoba ya. Nah, ini rubrik penilaian nanti gurumu yang akan. B. Pembentukan pengenalan fasilitas umum transportasi di Jakarta. Pembentukan sikapnya ya. 1. Percaya diri. 2. Nah, ini ada refleksi, kalian tinggal jawab ya atau tidak ya. Rangkuman. 1. Fasilitas transportasi di Jakarta sebagai bentuk layanan pemerintah daerah DKI Jakarta bagi warganya. 2. Mengenali jenis-jenis transportasi akan membantu kita menentukan jenis transportasi yang tepat untuk melakukan perjalanan. 3. Mengenali jenis-jenis transportasi akan membantu kita memilih transportasi yang paling mudah, cepat, dan hemat. 4. Keterampilan berbahasa asing harus dipelajari dan dilatih setiap saat agar menjadi penutur yang lancar. 5. Keterampilan bahasa Inggris dapat dilatih melalui kegiatan storytelling. Nah, sekarang kita ke evaluasi ya. Nomor 1, transportasi umum dibedakan menjadi pintar. B. Transportasi umum dalam kota dan antar kota atau daerah. Berikut contoh transportasi umum dalam kota yaitu ya busway. Kita bahas ini bersama ya, sama-sama kita isi. Nomor 3, transportasi umum menjadi kebutuhan cukup vital karena mudah, murah, dan cepat. Terminal yang terdapat di Jakarta Pusat adalah ya, Terminal Senen dan Terminal Tanah Abang. Berikut alasan
dibangunnya moda raya transport terpadu adalah? Ya, karena kebutuhan transportasi yang semakin meningkat. 6. Pada awalnya, kebutuhan penerbangan domestik di Jakarta dilayani oleh Bandar Udara Pintar Kemayoran. Kita sudah bahas tadi. 7. Alasan perluasan Bandara Soekarno-Hatta adalah lonjakan jumlah penumpang yang sangat besar ya. Nomor 8. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok dimulai tahun 1877. Nah, nomor 9. The benefit of traveling are. Ayo apa? Ya, keuntungan dari perjalanan adalah perjalanan tur ya. You can see different view and meet new people. Nah, kamu akan melihat pemandangan yang beda dan bertemu orang-orang yang baru. Nomor 10. The document that you need to travel abroad is. Dokumen apa yang kamu perlukan ketika kamu akan ke luar negeri? Your passport. Yes. Next. B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang paling tepat. Transportasi murah dan mudah untuk daerah Jabodetabek adalah, kalian pasti sudah tahu ya, transportasi umum atau transportasi publik. Layanan moda raya terpadu diberi nama, cuma kamu udah tahu, pasti pintar deh. Ya, MRT. Nomor 3. Pelabuhan tertua di Jakarta adalah Pelabuhan Tanjung Priok atau Pelabuhan Sunda Kelapa juga bisa ya. Tapi ini kan yang zaman sekarang. Nomor 4. You can board a plane is your heart. Ya. Nah, kalau kamu ingin ke luar negeri, kalau kamu ingin naik pesawat, kamu memerlukan boarding card, ya. The safety gear of a boat is life about, ya. Keselamatan dalam menaiki kapal laut adalah harus ada boat cadangan, ya, life aboard. Kita lanjut. C. Jawablah soal-soal di bawah ini. Mengapa kita perlu mengenali jenis-jenis transportasi? Karena akan membantu kita menentukan jenis transportasi yang tepat untuk melakukan perjalanan. Nomor 2. Jelaskan yang dimaksud dengan transportasi umum atau publik. Adalah layanan angkutan penumpang yang beroperasi berdasarkan jadwal tertentu, memiliki rute yang sudah ditetapkan dan berbayar. Nomor 3, mengapa kita perlu memelihara fasilitas transportasi umum? Untuk memberikan kenyamanan bersama pada pengguna fasilitas umum lainnya. Nomor 4, please explain how to travel by bus. First, you have to buy a ticket in the local wait for bus station, and you can traveling by bus. Number 5, Please explain how to travel by plane. Background information. Luggage, wear, comfortable clothes, parking and the airport. Get a TSA free check-in special screening. Waiting in line. Avoid high-cost airport food. And waiting for your flight. Nah, sudah kita bahas bersama semua ya. Demikianlah pembelajaran lingkungan budaya Jakarta PLBJ bab 10 fasilitas umum untuk kelas 5 SD dan MI. Terima kasih telah menyimak pembelajarannya. Mohon maaf jika ada kesalahannya dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya bab 11 perkembangan sarana transportasi di Jakarta. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya di channel YouTube Ratnasari Arahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.